gue mau nikah, apakah gue nanti masih bisa ngoleksi gitu loh. Maksudnya kan gue koleksi kayak sebulan tuh gue bisa beli berapa banyak gitu. Apakah nanti intensitas ngoleksi itu jadi berkurang, itu jadi gue kayak kepikiran gimana. Jadi takut nikah loh, mending gak usah nikah di sana. Hah? Marah omongan lo. Enggak lah. Gitu. Semua ada rezekinya, Bro. Gua termasuk. Gua mau nikah itu, aku jadi cerita tentang gue jadinya ya. Gua mau nikah itu, gua termasuk orang yang jual-jualin banyak koleksi gua. Karena kan emang gua dananya enggak terlalu ada lah gitu kan. Karena gua mepet banget kan. Tapi di saat lo nikah, kayak gue punya whitelist satu mainan yang menurut gue tuh mahal, gue gak bakal punya. Ternyata gue bisa punya gitu. Jadi menurut gue ada rezekinya masing-masing sih bro. Jadi lo gak usah takut lah. Dan lo juga kasih pemahaman lah kalau ini hobi lo gitu kan. Menurut gue sih kalau emang istri lo terima lo apa adanya, juga terima lo hobi lo kayak gini sih. Untungnya sih ya sempat ya kayak awal-awal sih udahlah nggak apa-apa, selalu mau beli duit lo gitu. Ya makin lama pacaran makin kayak lu mau beli nggak apa-apa. Harga ke calon nggak istri bisa lo bohong karena apa? Pertama dia kenal sama teman-teman anak hobi juga gitu, karena gue beberapa gathering gue ajak dia, akhirnya dia kenal gitu. Dan memang kayaknya dunia tuh sempit ya, tetangganya dia itu teman komunitas gue juga gitu. Jadinya gue nggak bisa bohong lah gitu. Dan dia sempat kayak apa ya, save bookmark ini gue link Mandrake itu. Jadi dia tuh tahu gitu harga-harganya. Bisa sebentar bini gue lihat, jangan. Nggak apa-apa, itu ilmu tahu. Ilmu dari mana? Gitu. Jadi kalau gue sih emang orangnya lebih terbuka sih gitu. Keluarga gue juga tahu, karena keluarga gue juga mengira nggak mungkin nih mainan murah gitu. Karena tahu karakter gue tuh kayak ya lu ngapain gitu beli mainan yang murah, nanti gampang rusak gitu. Jadi mending lu beli yang original. Itu ya ibaratnya lu original kan udah pasti kisinya kan bagus, bahan segala macem bagus, durability-nya bagus. Jadi buat hobi ngapain setengah-setengah gitu. Kecuali lu awal-awal mungkin ya nggak masalah sih, coba-coba gitu. Oke. Iya sih, tapi nggak semua orang mikir kayak gitu sih bro. Kalau gua pribadi kadang ada juga udah gede main robot-robotan, ngapain sih, kan ada juga kayak gitu kan. Gue mikirnya ini paling mainan berapa, ada kayak gitu kan. Nah untuk calon bini lo sendiri awalnya mikir kayak gitu nggak sih? Oh cuman mainan gini doang. Enggak, atau bang dia langsung ngerti hobi lo berarti atau gimana? Awalnya sih kayak oh ya udah gitu hobi. Terus karena tahu value-nya gitu, dan gue sempet juga jual mainan gitu. Lumayan juga gitu. Ternyata value-nya itu ya namanya hobi ya gitu kan. Namanya hobi itu pasti ada value-nya sebenarnya gitu. Tinggal lu gimana cara lu aja, lu bisa ngobrolin tuh sama misalkan sama pasangan lu atau sama apa gitu. Jadi kalau gue karena emang gue tahu nih, gue ada beberapa barang yang udah gue jual lama, itu gue belinya berapa, lakunya lumayan besar gitu. Jadi cewek gue oh ya udah gitu, anggap aja kayak lu nyimpen duit lu di sini gitu. Iya sih, termasuk hobi investasi juga sih sebenarnya selama barang. Ya kalau gue perhatiin sih emang kalau dari segi figur ya, yang bernostalgia itu value-nya lebih gede sih ya. Iya benar. Kayak bangsa lu kan kayak gini-gini nih. Voltron, Voltus, apalagi nih gue nggak hafal semua di Macross ya kayak gitu-gitu. Ini kan emang legend sih, emang rata-rata sih. Iya. Kalau menurut gue ini gitu. Ya pokoknya yang ada di sini sih yang pernah dulunya pernah gue tonton, ada yang nggak pernah gue tonton akhirnya gue tonton lagi, baru gue tonton gitu. Tapi kadang lu suka nyesel nggak sih beli mainan? Mau nanya harga boleh nggak sih? Mau lu sebutin nggak sih? Anggaplah gue ngambil yang deket deh. Ini deh Voltron deh. Ini harganya gue tahu nggak mungkin di bawah 1 juta. Voltron itu ya itu SOC gue beli berapa ya? Tahun 2017 atau 18 gitu gue lupa. Itu harganya di 4,8. Sebelumnya ada yang 4,5, ada 4,3. Ada yang 4,3. Cuma barangnya sold. Gitu. Cuma karena gue emang kalau misalkan pengen gimana caranya gue harus dapet gitu loh. Gue udah pengen nih, ya udah gue harus dapet. Taunya ini udah sold.
Kata dia barangnya ada. Gitu. Udah sold ya. Udah akhirnya gue cari lagi nemu di 4,9 4,8 kalau nggak salah. Udah mau 5 juta. 2 bulan berikutnya ini kena reissue. Dirilis ulang, okay. Tapi harganya sama, jadi gue nggak nyesek lah gitu. Lalu gue taruh dulu bro 4 juta bro. Takut bro. Gue kalau bilang maksain ke bini gue mau diomelin. Apaan lu maksa-maksain kata dia kan? Oh gue ada ini, ada juga gue kayak jadi sempat kemarin tuh ini barang ini sama ini DXCOM Battler, sama ada tuh yang di situ. Jadi teman gue tuh pengen beli. Gua kayak bercandain doang. Lu mau nggak nih beli ini barang? Lu bawa deh dua-duanya. Nggak mau. Tiba-tiba kemarin ngabarin gua mau deh. Gua ambil ke mall sekarang. Gua bilang enggak. Gua bilang gua bercanda. Taunya ada yang keluar lagi. Jadi ini kan Combattler ini kan yang buatnya itu bikin film lagi. Konsepnya sama robotnya. Nah ini Voltus ini dia cuman ini kan Voltusnya GX 30 yang V. Nah ini DX-nya tuh yang lebih besar gitu. Keluar PO-nya pas gue mau merit kan. Sebulan lagi. Ini termasuk mainan baru nih. Ini 2017. Oh bro, jatuh mulu gue senggol maaf bro. Gak apa-apa udah biarin aja. Gue pegang aja. Ini tuh 2017 gitu masih ya. DX tuh baru ngeluarin 3, 4 sama yang baru keluar nih PO-nya. Nah, itu tuh sebenarnya udah ada dari One Fest awal tahun, cuman kenapa harus bukanya sekarang gitu, nggak dari bulan-bulan kemarin gitu kan? Ini kan udah dekat-dekat mau merit nih gitu kan. Coba nanti gue ada kontak orang Bandai itu sebelah. Kenapa? Terus kalau boleh lo sebutin mainan lo ini dari harga yang paling murah sampai paling mahal berapa kalau boleh tahu? Paling murah mungkin ada yang 50 ribuan. Oh ada? Ada. Oke, gimana bentuknya? Kalau yang gue pegang ini berapa nih? Itu berapa ya? Gue lupa. Berapa sih? Itu Microman. Ini Megaman. Bukan pilotnya gue Geiger. Oh, itu guys. Yang 50 ribu tuh kayak gimana? 50 ribu tuh Mokit deh kalau nggak salah. Oh, model. Oke. Itu tuh. Nah, itu yang bisa kecil. Itu menang lelang kok, murah. Harga asli? Gocap. Nggak tahu gue harga aslinya berapa. Berapa ya? Nggak niat juga. Kayaknya bagus aja. 300 yen nih. 300 yen. Tahu kok sekarang yennya 130 ya. Segitulah. Yang paling mahal, bro. Paling mahal. Yang di sini kan? Yang lo punya. Yang gue punya kan? Yang gue punya apa yang sempat gue punya? Yang sempat lo punya deh nggak apa-apa. Kalau sempat gue punya tuh di 20 juta. Apaan tuh? 20 juta itu ada 2 barang itu yang 20 juta. Yang pertama itu statunya kokpitnya ini nih Macross. Dia cuma kokpitnya doang, besarnya segini nih. Nih segini. Itu bawahnya speaker Bluetooth. Speaker musik. Speaker lu bisa buat musik kayak mau apa, yang penting speaker gitu kan. Itu harga 20. Nah, sama Sume Zoro. Dari One Piece itu gue beli 20. Cuman lumayan itu yang Sume Zoro itu lumayan kejualnya mahal sih. Oh, udah lo jual lagi. Udah gue jual karena mahal bro gitu. Jadi pas gue belinya berapa, ada yang nawar berapa, ya mending gue lepas gitu. Kalau gue sih, cuman kalau yang udah ada di sini sih, ya. Nah kalau di sini paling mahal sih. Kalau di sini paling mahal. Paling berapa ya? Yang ada di sini ada yang paling mahal? Ada. Ini lumayan. Itu dapat berapa? Gue beli 6,5. 6,5? Itu yang lu itu 5 juta. Ya udah sih rata-rata kalau di sini sih harganya segitu sih 5 jutaan. 6 jutaan gue udah nggak beli barang-barang yang di atas gitu. Gitu. Gile. Udah kapok lah. Wah. 10 juta. Nggak buat beli yang lain. Beli apaan? Buat beli mahar dulu deh. Aduh. Barang yang paling lo sayang gak bakal lo jual maupun orang nawar sampai berapa ratus juta atau berapa puluh juta mungkin. Gua nggak munafik gua. Iya sih benar. Gua nggak munafik. Kalau gua perlu dan itu harganya lebih tinggi daripada gua beli, pasti gua jual. Tapi lo nggak bisa beli barang itu lagi dalam arti emang benar-benar lo udah susah nyarinya gitu. Pertama, jadi
ada tuh di X Mazinger itu gue dulu beli murah 4,5, sekarang sampai ada yang jual 15 juta. Gue juga bingung kan. Gue bilang nih kalau gue jual, anggaplah gue jual 8 juta gitu, itu pasti cepet banget laku. Cuman buat bisa gitu, gue udah jual, gue bisa beli lagi. Cuman ngapain, gue pernah beli di 4,5, gue harus beli lagi 8 juta atau 10 juta kan, ngapain gitu ya. Jadi kayaknya enggak dulu deh dijual gitu. Ini udah lumayan, udah banyak yang nawar. Iya, udah lumayan banyak yang nawar, cuman gue kayak enggak deh gitu. Cuman kalau sisanya sih ya nggak bisa. Ya kalau namanya perlu gitu, gue juga ini ya koleksi juga ada yang gue jual. Cuman gue kalau koleksi gitu ada yang barang koleksi gue jual itu harus ada yang jadiin koleksi juga gitu. Jadi nggak pure semuanya harus keluar buat keperluan apalah gitu. Tapi ini segi-segi bahaya nih. Orang bawa aja dulu pulang. Itu yang bahaya. Itu bahaya tuh. Itu bahaya itu. Bahaya parah. Kalau ketemu orang itu pukul aja di jalan deh. Itu bahaya itu. Bahaya tuh. Gue korban. Nambah utang ya. Lu nggak ada nyuruh gue bawa sesuatu kan? Jangan. Ada yang lu suka? Kenapa untungnya sih bukan gue nggak suka ya, gue tahu, cuman belum prioritas sih kayaknya. Ya kan? Apakah ada bini? Ya nanti aja. Kita WA-an aja ya kan. Kemal udah banyak banget sih lu sharing-sharing ilmu juga. Dan yang bikin gue baru ketemu nih orang bisa sembuh dari drugs gitu kan, dengan cara lu koleksi mainan gitu kan. Itu udah menarik banget sih menurut gue. Story gue dan bisa jadi pelajaran juga. Maksudnya nggak harus beli mainan sih di saat lu suka sesuatu. Mungkin hidup lo udah di zona negatif atau gimana, ya bisa lo cari yang beralih ke hobi-hobi, karena cowok juga butuh hobi sih. Betul. Jadi jangan dilarang sih daripada hobi yang lain. Jangan dilarang ya kalau orang mau beli. Aku tidak pernah melarang. Itu sama kayak cewek gue gitu. Kamu gak pernah melarang kamu kok. Kamu mau beli aja. Tapi pas tunjukin aku mau beli ini. Apa? Mahal banget katanya. Tapi gue kemarin tuh pas ada PO Voltus tuh gue bilang kenapa pas gue mau merit gitu ini keluar lumayan kan harganya 7,9. Akhirnya gue bilang kan, gue bete nih. Kenapa? Cerita. Gue bete ini keluar PO pas lagi mau merit. Ya udah beli aja. Asik juga nih. Ya udah. Kayaknya jalan gue untuk koleksi walaupun udah nikah masih direstuin. Asal ada ininya aja. Intinya bete pokoknya. Cuma bete. Ya bete. Aku sedih deh. Sedih kenapa gitu kan? Aduh bete ini ada Voltron. Aduh bete. Kemal, thank you nih, gue udah ngerecokin rumah lo. Ya, asal udah mengeluarkan semua barang berharganya. Thank you udah mampir ke channel gue. Sama-sama. Thank you udah ngasih tempat ke gue. Sama-sama Mas Daya. Sukses untuk pernikahannya, jangan lupa ngundang-ngundang. Kalau butuh MC ada Panji. Sama di MC. Bayarnya gak kuat Pak. Harus pakai figur soalnya. Gue aja yang jadi MC kalau gitu. Sama bayarnya pakai figur, jangan dong. Kemal, thank you. Ya makasih.